Masih bersama kami di Halo Presisi saat menghadiri APEC CEO Summit di Francisco, Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo mengajak para pebisnis di APEC CEO Summit untuk lebih agresif dan cepat memanfaatkan peluang investasi di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan pilihan tepat dan menjanjikan bagi para investor untuk berinvestasi. Bapak Ibu, para pemimpin perusahaan, para CEO, kita tahu ekonomi dunia diprediksi masih agak suram, tapi tidak berarti sudah tidak ada peluang. Dan salah satu peluang besar itu ada di Indonesia. IMF memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5% di tahun 2023 dan di tahun 2024 diperkirakan 5,1%. Artinya berinvestasi di Indonesia merupakan pilihan tepat, merupakan pilihan yang menjanjikan. Indonesia memiliki potensi yang besar, kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, stabilitas ekonomi terjaga, stabilitas politik terjaga, dan yang paling penting komitmen kuat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Ada beberapa sektor prioritas kami. Yang pertama, hilirisasi industri. Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia dan beragam mineral kritis lainnya, Indonesia tengah berproses membangun ekosistem EV terintegrasi dan mentargetkan memproduksi 600.000 mobil listrik di tahun 2030 yang akan kita mulai tahun depan. Beragam insentif dan fasilitas telah disiapkan dan saya berharap pebisnis APEC dapat mengambil bagian besar di sektor ini. Yang kedua, transisi energi. Energi hijau untuk mewujudkan ekonomi hijau adalah masa depan dunia. Dan Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. 3.600 gigawatt energi baru terbarukan. Dan tengah dibangun 30.000 hektar green industrial park, di mana untuk pengembangannya dibutuhkan investasi, dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan teknologi terkini untuk menghasilkan nilai tambah, sekaligus mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan. Ketiga, pembangunan ibu kota baru Nusantara. Kota pintar berbasis hutan dan alam, 70% area hijau, 80% transportasi publik, berbasis energi hijau yang terbuka di berbagai sektor, infrastruktur, transportasi, teknologi, pendidikan, energi, keuangan, pariwisata, kesehatan, dan perumahan. Yang terakhir, ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia. Dan saya harap Bapak Ibu dapat memanfaatkan peluang ini dengan lebih agresif dan lebih cepat. Indonesia is your best partner for business. So visit Indonesia, invest in Indonesia, trade with Indonesia.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan orasi ilmiah pada sidang terbuka Universitas Islam Nusantara terkait pentingnya transformasi perguruan tinggi seiring pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencetak sumber daya manusia yang terampil menuju Indonesia Emas 2045. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri wisuda ke-67 gelombang kedua sekaligus merayakan hari kelahiran ke-64 Universitas Islam Nusantara bertempat di Aula Universitas Islam Nusantara Jalan Soekarno-Hatta, Bandung pada Kamis 16 November 2023. Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden juga menyampaikan orasi ilmiah pada sidang Senat Terbuka Universitas Islam Nusantara terkait peran institusi perguruan tinggi di tengah masyarakat global dalam mencetak sumber daya manusia yang terampil menuju Indonesia Emas 2045. Kini, dengan kian pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai literatur mencatat bahwa transformasi peran maupun strategi perguruan tinggi adalah keniscayaan. Perguruan tinggi tidak saja menjadi tempat mengasah ilmu pengetahuan, tetapi juga institusi kunci yang berperan konkret di dalam membangun akhlak, budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Tugas utama perguruan tinggi bukan hanya menghasilkan lulusan sebanyak-banyaknya lulusan, namun juga mencetak alumni yang berkualitas dan berakhlak, alumni yang mampu berkontribusi besar sesuai dengan tuntutan dunia, industri, dan perkembangan zaman. Pendidikan adalah kunci masa depan bangsa. Oleh sebab itu, mutu dan kualitas pendidikan pada semua jenjang terutama perguruan tinggi, mesti terus ditingkatkan. Arsitektur pendidikan mesti didorong untuk mampu mencetak SDM dengan keahlian dan keterampilan masa depan, sehingga generasi demi generasi mampu memainkan peran signifikan dalam menata peradaban dunia bagi kemaslahatan umat manusia. Hadirin yang saya hormati, salah satu upaya pemerintah membangun kemaslahatan umat telah dituangkan dalam visi Indonesia Emas 2045. Bangsa Indonesia mesti bergegas mengerahkan segala potensi demografi, yakni jumlah angkatan kerja yang tinggi dan memiliki kecakapan digital. Tanpa upaya besar, semua komponen bangsa kita akan melewati peluang meraih Indonesia Emas itu. Untuk itu, saya berharap UNINUS mampu memanfaatkan peluang ini dengan memperkuat pusat-pusat riset ekonomi syariah dan melakukan revitalisasi secara terukur agar institusi dapat bergerak lincah dan terus adaptif merespon dinamika zaman. UNINUS juga mesti aktif mencari dan menangkap peluang kerjasama dengan pemerintah serta dunia usaha dan industri, baik dari dalam maupun luar negeri. Semakin luas jejaring, semakin luas pula dampak positifnya bagi sivitas akademika maupun para lulusan. Perguruan tinggi perlu membangun strategi yang relevan dengan tantangan ke depan, seperti pembaruan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif, pemberdayaan manusia, pemberdayaan mahasiswa dalam program magang dan proyek inovatif, termasuk pelibatan ikatan alumni. Langkah-langkah transformatif ini mesti ditempuh oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia, termasuk UNINUS. Lebih jauh, Wakil Presiden berpesan agar perguruan tinggi tidak saja menjadi tempat mengasah ilmu pengetahuan, tetapi juga institusi kunci yang berperan konkret dalam membangun akhlak, budaya, dan kesejahteraan masyarakat.
Tetaplah bersama kami, Halo Presisi akan segera kembali.